Saki kembali lagi beraktivitas seperti biasa. Dia berangkat ke kantor pagi hari dan pulang menjelang sore. Keseharian Ayla gunakan hanya diam di unit, dia keluar jika Kinan datang menjemput. Tidak pernah Saki melarang Ayla keluar, hanya saja, Ayla malas keluar jika tidak ada temannya. Dia habiskan waktu di rumah untuk belajar memasak. Agar suaminya tidak makan itu-itu saja setiap harinya. Seminggu berlalu, akhirnya Saki mengajak istrinya untuk bulan madu di Pulau Dewata. Pulau sejuta umat yang sering dihabiskan untuk berlibur. Gimana kamu seneng gak, Ai? Tanya Saki pada Ayla saat tiba di Bali. Ya seneng banget, Bang. Aku cuma lihat di sinetron atau FTV. Sekarang aku beneran ada di sini, di Bali. Makasih ya, Bang. Ayla memeluk lengan suaminya. Sama-sama, sayang. Akan abang lakuin apapun demi kamu. Yuk, kita istirahat bentar. Siang kita cari makan terus pergi ke pantai, atau kemanapun kamu mau. Salah mengelus puncak kepala Ayla. Keduanya berjalan menuju villa yang telah ia sewa untuk mereka berdua. Keluarga Alton memang kaya, tapi mereka tidak memiliki villa di Bali seperti pada pengusaha lainnya. Tapi mungkin akan Saki pikirkan ke depannya, ia harus memiliki villa. Agar saat mereka datang ke sana, tidak repot lagi harus sewa. Seperti janjinya siang ini Saki mengajak Ayla pergi makan di restoran yang tidak jauh dari pantai. Usai makan mereka memutuskan untuk pergi ke pantai. Saki, panggil seseorang. Saki dan Ayla kompak menoleh ke arah samping. Beneran kamu? Apa kabar? Tanyanya dan langsung mengulurkan tangan pada Saki. Namun tidak langsung ia lepas malah menggenggamnya erat. Aku perhatiin kamu dari sejak di resto tadi, kupikir salah lihat. Ternyata beneran kamu. Kamu makin keren aja, udah lama kita nggak ketemu. Seolah tidak peduli dengan kehadiran Ayla di antara mereka, wanita itu terus nyerocos tanpa henti. Kabarku baik, kamu sendiri? Tanya Saki dan berusaha melepaskan tangannya. Wanita itu melepaskan tangannya, tapi malah beralih melingkar di lengan kekar Saki. Deheman Ayla menyadarkan Saki dan memaksa untuk melepaskan diri. Dia siapa, Saki? Saudara? Perasaan kamu cuma punya satu kakak perempuan. Ini siapa? Tanya wanita itu menunjuk Ayla. Ayla melengos, ia merasa kesal. Bisa-bisanya ada wanita bergelayut manja pada suaminya di saat seperti ini. Kenalkan dia Ayla, istri Bang Saki. Ayla memotong ucapan Saki dengan menggaku dirinya sebagai istri Saki dengan penuh tekanan. Hah? Kamu bercanda kan Saki? Tanya wanita itu tidak percaya. Sayangnya aku bukan komeng yang suka bercanda, ucap Saki tegas tapi tetap tenang. Wanita itu menggeleng, nggak mungkin, kilahnya. Kamu nggak mungkin nikah, Saki. Kamu belum bisa move on dari cinta pertama kamu. Makanya kamu selalu menolak kalau Tante Kinan nyuruh kamu nikah. Tapi sayangnya, yang kamu bilang nggak mungkin itu nyatanya ada di depan mata, Saki menunjuk dirinya bersama Ayla dan menggandeng pinggang ramping istrinya. Ia seolah menunjukkan hak miliknya. Tapi, Saki. Sudah ya, aku sama istriku mau lanjut menikmati bulan madu kami. Saki berlalu dari hadapan wanita yang memiliki nama Clara itu. Dia adalah teman Saki saat di SMP. Namun mereka bertemu kembali saat S2 di Singapura. Mereka baru bertemu lagi sekarang setelah beberapa tahun tidak berkabar. Clara dulu pernah dekat dengan Saki, namun karena berbeda keyakinan, baik Kinan maupun Attar tidak merestui mereka.
Saat S2 Clara berusaha mendekati Saki kembali. Namun Saki seperti memasang pertahanan, dia tidak berniat dekat dengan wanita manapun. Saki hanya fokus belajar dan setelah lulus ia sibuk bekerja membantu Atar di perusahaan. Mood Ayla menjadi buruk sejak kedatangan Clara yang tiba-tiba. Rencana yang Saki susun untuk menikmati sunset di pantai, menjadi batal. Ayla memilih untuk pulang ke villa. "Sayang, kamu masih marah sama aku?" tanya Saki yang sejak tadi melihat istrinya tak bersuara. "Siapa yang marah?" ucap Ayla ketus. "Tuh, buktinya kamu ngomongnya jutek banget. Pasti karena Clara tadi kan?" "Oh, jadi namanya Clara? Namanya cantik, kayak orangnya." "Ya, cantik." Ayla menoleh dan melotot pada Saki. "Tapi, cantikan kamu kemana-mana lah. Yang gak suka ngumbar aurat, cukup abang aja yang lihat. Cantik juga percuma kalau udah jadi santapan mata para lelaki di luar sana." Ayla masih tidak bergeming walau ia berusaha keras untuk tidak tersenyum mendengar ucapan suaminya. "Tapi setidaknya dia enak dipandang kan?" tanya Ayla. "Emangnya siapa yang bilang kamu gak enak dipandang?" Ucapan Saki mulai mengeras karena tidak terima jika istrinya menghina soal penampilan. "Aku gak pintar dandan, aku gak pandai fashion. Bagian dandan? Justru kalau kamu dandan, abang yang bakalan ketar-ketir. Karena pasti bakalan banyak cowok yang liatin kamu. Kemarin aja pas resepsi banyak banget yang muji kamu. Banyak mata cowok nggak ngedip liatin kamu. Kalau bukan lagi pesta udah abang bungkus kamu, ay." Ayla mendelik masih mempertahankan egonya untuk tidak terpengaruh dengan ucapan suaminya. "Ay, masih marah sama abang?" Saki berusaha membujuk istrinya agar tidak lagi marah. Tetapi Ayla masih kuat mempertahankan dan tidak akan mudah luluh dengan rajukan suaminya. "Abang minta maaf, abang harus apa nih supaya kamu nggak ngambek? Kalau lagi kesel gini, aku suka lapar. Abang masakin aku, pokoknya aku mau makan kalau abang yang masak." "Oke, baiklah. Abang akan masakin kamu sekarang. Mau makan apa?" tanya Saki menyetujui permintaan istrinya. Karena tidak begitu sulit baginya jika memasak. Dulu dia sering tinggal sendiri jauh dari keluarga. Jadi, dia sesekali belajar cara memasak. "Apa aja, aku nggak pilih-pilih makanan." "Oke, tunggu bentar. Abang mau masakin masakan yang spesial buat istri abang tercinta." Saki beranjak menuju dapur. Dilihat tidak ada bahan masakan di sana, hanya ada beberapa makanan instan yang cepat saji. Saki menghubungi service room, meminta beberapa bahan makanan. Dan tidak butuh waktu lama, seorang datang membawakan pesanan Saki. Ayla menatap kagum suaminya yang sedang berkutat dengan alat dapur. Ia sampai terpesona dengan penampilan Saki yang terlihat jauh lebih keren saat berada di dapur. Dia jadi membayangkan jika wanita lain menjadi istri Saki, pasti mereka juga akan sama terpesona olehnya. Apalagi teringat wanita bernama Clara tadi. Itu kenapa lagi? Kok wajahnya masih ditekuk aja? Tiba-tiba Saki sudah berada di depan Ayla yang sedang melamun di meja makan, dengan mencondongkan badannya ke arah Ayla. "Yang tadi itu siapanya abang sih?" Saki tidak langsung menjawab, dia berdehem pelan dan menegakkan badannya. Ayla mendonggak menatap raut wajah Saki yang menegang. "Dia hanya teman abang waktu SMP dan S2, jawab Saki tanpa menatap Ayla. Ia kembali berdiri di depan kompor. Mata Ayla memicing, ada yang aneh dengan nada bicara Saki. "Dia mantan, abang?"
Tubuh Saki mematung lantas ia melanjutkan kembali memasaknya. Abang nggak jawab. Berarti emang benar, dia mantan abang. Saki mematikan kompor kemudian berbalik. Ia berjalan mendekat menarik kursi dan duduk di samping Ayla. Mantan abang cuma satu, saat masih SMA. Itu pun kami pacaran hanya sebulan aja. Kami udah punya kehidupan masing-masing. Kalau Clara, abang nggak ada hubungan apa-apa. Kami hanya berteman dekat aja, jelas Saki. Ayla mengerti dengan penjelasan Saki, tapi masih ada yang mengganjal dalam hatinya. Namun Ayla tidak mampu mengungkapkannya. Ia merasa jika suaminya itu memiliki perasaan lebih pada mantan temannya. Karena tidak ingin merusak suasana, Ayla tidak lagi membahas soal Clara. Terus masakannya gimana? Udah jadi belum? Aku udah lapar banget. Ayla mengalihkan pembahasan. Udah dong. Bentar, abang siapin dulu. Saki beranjak dan menyiapkan makanan di atas piring dan membawanya ke hadapan Ayla. Silahkan, permaisuri. Ayla menyunggingkan senyum saat Saki selalu berbuat manis padanya. Kamu beneran udah beres nifasnya? Tanya Saki malu-malu dengan lirikan nakalnya. Iya, udah. Kenapa? Tanya Ayla dengan gugup, ia tahu arah bicara Saki kemana. Ya kalau udah berarti boleh dong. Saki menaik-naikkan alisnya kiri kanan. Ia memberikan isyarat pada istrinya. Boleh apa? Ayla pura-pura bertanya tidak mengerti. Jangan gitu dong. Abang nungguin udah lama, masa kamu masih aja pura-pura gitu sih? Saki merajuk bak anak kecil, sikap childishnya itu keluar saat menginginkan sesuatu. Tapi aku beneran malu, Bang. Aku juga takut banget, takut saking kayak waktu pertama kali. Ayla jujur soal ketakutannya. Apalagi saat pertama Saki melakukannya dengan cara paksa. Jelas sekali untuk yang pertama kali saja rasanya akan sakit, apalagi dipaksa seperti itu. Sakit itu hanya pas pertama kali, sayang. Setelahnya nggak akan lagi terasa sakit. Ya, walaupun masih akan sakit karena kamu cuma sekali ngelakuinnya. Dan itu juga udah lama. Tapi abang janji, nggak akan kasar. Abang akan ngelakuinnya dengan pelan-pelan, abang janji. Saki mengacungkan dua jarinya bersumpah tidak akan menyakiti istrinya. Beneran ya, pelan-pelan? Saki mengangguk yakin. Kalau sakit beneran gimana? Tanya Ayla sekali lagi. Kamu bisa pukul abang, cakar atau gigit. Asalkan bisa melampiaskan rasa sakit kamu, abang gak masalah. Saki terus meyakinkan Ayla agar tidak lagi merasa takut. Saki sadar perbuatannya yang tidak disengaja dulu, meninggalkan trauma mendalam bagi Ayla. Tapi ia akan berusaha menghilangkan rasa trauma itu, dan menggantinya dengan kenangan indah. Gimana, kamu udah siap? Saki kembali bertanya dan kali ini Ayla mengangguk walau sedikit ragu, tapi ia tidak mungkin akan terus seperti ini. Ia memiliki kewajiban melayani suaminya dalam hal apapun, terutama urusan Ran Asteris yang. Kedua mata mereka saling beradu dan mengunci. Keduanya kini saling menyalurkan dan mengutarakan perasaan masing-masing. Tidak ada paksaan seperti sebelumnya, keduanya benar-benar menikmati momen ini. Untuk pertama kalinya mereka melakukan kewajiban sebagai pasangan suami istri setelah sekian lama menikah. Dan untuk kedua kalinya mereka melewati malam panas, keduanya sama-sama panas hingga AC di ruangan tidak mampu menyejukkan mereka yang banjir dengan keringat. Makasih sayang. Makasih udah mau menyempurnakan pernikahan kita.
Saki mengecup kening Ayla yang penuh dengan peluh cukup lama. Sama-sama Bang, aku juga lega rasanya. Aku bisa menjadi istri yang baik karena memenuhi kewajiban. Bimbing aku supaya terus menjadi istri yang baik buat Abang. Ya, sayang. Jangan sungkan untuk menegur jika Abang melakukan kesalahan. Abang bukan suami yang sempurna, tapi adanya kamu di sisi Abang, membuat hidup Abang jadi terasa jauh lebih sempurna. Saki mengeratkan pelukan pada Ayla, begitu juga dengan Ayla, ia tak kalah erat memeluk sang suami. Jangan tidur dulu, Bang. Ayla menegur suaminya saat melihat Saki memejamkan mata. Kenapa? Mau nambah lagi? Tanya Saki mengedipkan matanya. Ih, bukan gitu. Siapa yang mau nambah? Ayla mencebikkan bibirnya. Emang gak cukup apa? Udah 3 ronde juga. Gak akan pernah cukup buat Abang, jika itu bersama kamu sayang. Ayla mendelik, serah Abang ah. Tapi sekarang nih, kalau mau tidur lagi kita ambil wudhu dulu. Kening Saki mengernyit, wudhu? Emang mau sholat? Tanya Saki. Bukan cuma mau sholat juga kita berwudhu, Bang. Abis begituan juga kalau mau tidur lagi sebelum mandi besar subuh nanti, kita juga harus berwudu lebih dulu. Begitulah anjuran dari Rasulullah, jelas Ayla. Saki mengangguk-anggukan kepala, ia baru tahu soal itu. Dia tidak terlalu paham agama, karena sejak kecil dia memang kurang dalam didikan agama. Orang tuanya lebih mengedepankan pendidikan formal dan bisnis, daripada pendidikan agama yang jauh lebih penting untuk menunjang kehidupan yang jauh lebih baik. Kamu memang istri idaman, istri solehahnya Abang. Abang banyak mengenal ilmu agama semenjak ada kamu dalam hidup Abang. Makasih sayang, kamu udah jadi cahaya dan memberi warna pada Abang. Saki kembali memeluk Ayla sebelum beranjak dari tempat tidur, kemudian memungut pakaian yang berserakan dan mengenakannya. Keduanya berjalan menuju kamar mandi untuk berwudu. Keduanya kembali ke pembaringan untuk tidur karena masih ada waktu kurang lebih 3 jam sebelum azan subuh berkumandang. Saki dan Ayla sedang sarapan di sebuah kedai. Ayla menolak saat Saki mengajaknya makan di restoran. Ia lebih memilih makan di kedai yang ada di pinggiran jalan menuju pantai. Ayla ingin menikmati suasana Bali dengan udara bebas ketimbang tempat-tempat mewah. Bener kan, enak makan di tempat kayak gini atau di restoran yang harganya mahal tapi makanannya sedikit nggak bikin kenyang. Cuma bikin kenyang di dompet doang. Kalau di sini, udah makanannya enak, harganya ramah di kantong. Suasananya juga beda banget, kita bisa menikmati udara sejuk yang langsung berhembus. Saki tersenyum dan mengangguk mengiyakan. Memang selera kamu ini beda, lain dari yang lain. Tapi Abang juga suka, emang benar makan seperti ini terasa sangat nikmat dan cocok di lidah. Sambil menunggu pesanan datang, Ayla tampak menerawang jauh. Seandainya bikin rumah makan dengan suasana yang asri dan menu makanannya juga Indonesia banget. Tempat makannya itu dibikin di alam terbuka. Kayaknya bagus banget, ucap Ayla tanpa sadar. Permintaan dikabulkan. Ayla terperanjat kemudian menoleh pada suaminya. Abang ngomong apa? Tanya Ayla. Ya, tadi kamu kan ngomong pengen bikin rumah makan alam terbuka. Aku nggak bilang pengen, Bang. Aku cuma bilang seandainya, ucap Ayla. Nggak usah berandai-andai. Nyatanya ucapan kamu udah Abang ACC. Nanti setelah kembali ke Jakarta, kita cari tempat yang cocok untuk dijadikan rumah makan seperti impian kamu. Ayla menganga tidak menyangka suaminya begitu mudah mengabulkan keinginannya.
Padahal dia tidak meminta secara gamblang, tapi Saki begitu pengertian. Beruntung sekali Ayla memiliki suami kaya dan baik seperti Saki. Ya Allah. Alhamdulillah engkau telah memberikan pasangan hidup terbaik untukku. Dia begitu baik dan pengertian, tidak hanya padaku, tapi juga keluargaku. Ayla bergumam dalam hati menatap suaminya dengan tatapan haru. Beberapa hari lalu, ibunya menelpon katanya Saki memberikannya modal usaha. Tanpa sepengetahuan Ayla, Saki mengirim sejumlah uang untuk mertuanya membangun sebuah kios atau warung sembako. Tidak hanya itu, Saki juga mengirim satu mobil box sembako dan lainnya untuk mengisi warungnya. Padahal uang saja lebih dari cukup untuk modal. Loh, sayang. Kau malah nangis? Saki beranjak dan menunduk di depan Ayla. Mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Aku menangis bahagia, Bang. Makasih ya, Abang udah baik banget sama aku dan Bapak. Hus, kamu ngomong apa sih? Itu udah kewajiban Abang, sayang. Abang bertanggung jawab atas hidup kamu. Tidak hanya itu, orang tua kamu itu orang tua Abang juga. Sudah seharusnya Abang melakukan semua ini. Obrolan mereka terhenti saat pramusaji datang membawakan pesanan makanan mereka. Silahkan, Tuan, Nyonya. Dinikmati hidangannya, ujarnya. Terima kasih, Beli. Pria itu mengangguk kemudian kembali pada pekerjaannya. Mereka berdua tidak lagi ngobrol, semua hidangan mereka lahap sampai habis. Benar dugaan Ayla jika makan di sana itu jauh lebih enak. Bukan asal menebal, tapi Ayla melihat pengunjungnya begitu banyak dan padat. Sampai harus mengantri untuk memesan makanan. Makanya dia yakin jika makanannya enak.